Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share apabila video yang saya buat ini atau vlog yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ciri-ciri pur yang bagus. Bagaimanakah ciri-cirinya sehingga bagus buat burung yang kita miliki. Jadi begini teman-teman ya. Jadi kita itu dalam memelihara burung yang kita miliki itu harus memperhatikan nutrisinya, ya kan? Kalau burung baru ya mulai dijinakkan kayak gitu dan sebagainya. Kalau sudah kondisi sudah mengenali lingkungannya, nah baru kita suplai nutrisi yang bagus. Kita berikan pur dengan kualitas yang bagus. Bisa pur low protein, bisa menggunakan pur high protein. Nah, saya harapkan kalau untuk yang high protein sudah saya bahas secara detail dan lengkap di vlog saya. Gitu ya teman-teman ya. Mulai dari pemberiannya, mulai dari mandikannya, embunnya, jemurnya sudah saya bahas di vlog. Nah, terus kalau kalau low protein itu cirinya bagaimana yang bagus buat tubuh burung yang kita miliki. Nah, jadi begini teman-teman. Langkah awal yang teman-teman miliki harus perhatikan itu yang pertama pemilihan pur yang bagus. Nah, tentunya di sini kita melihat komposisinya, ya kan? Dilihat dari komposisinya, itu yang pertama. Terus yang kedua, memperhatikan vlog yang lain atau pengalaman yang lain ketika menggunakan pur tersebut. Nah, diperhatikannya dari mana? Diperhatikannya itu dari bentuk kotorannya. Nah, ini penting teman-teman ya. Jadi misalnya nih teman-teman kalian ini punya teman ya menggunakan pur misalnya top song gitu kan. Nah, teman-teman perhatikan bentuk kotorannya seperti apa kan gitu ya. Terus ada lagi yang menggunakan pur high protein, contohnya Superfit ya, seperti di vlog saya. Nah, bentuk kotorannya seperti itu ya kan. Nah, jadi begini teman-teman ya. Ketika teman-teman menentukan pur yang akan dipilih, itu lihat kotorannya. Yang pertama apa? Dilihat kotorannya itu misalnya warnanya coklat, ya kan? Purnya coklat. Nah, ketika kotorannya warna coklat, terus dikelilingin dengan cairan putih yang agak banyak, itu berarti bagus. Ya. Pur tersebut bagus, itu ya. Itu padahal menggunakan EF sedikit, ya. Misalnya 5 sampai 10 gitu ya. Nah, itu kotorannya sudah seperti itu tanpa menggunakan kroto. Nah, apalagi kalau menggunakan kroto, dia akan lebih encer lagi. Putihnya itu akan lebih banyak, gitu ya. Itu ciri yang pertama ya. Jadi cirinya itu sisa kotoran makan purnya itu sedikit, warna coklat, ya kan, atau warna hitam ya, coklat kehitaman. Hitam itu berasal dari EF ya, pemberian kita. Misalnya kayak dikasih jangkrik 5, itu pasti ada warna hitam kombinasi dengan coklat, ya kan? Atau bahkan kadang dominan yang coklatnya, gitu ya. Terus cairan putihnya itu lebih banyak, gitu ya. Jadi itu bukan mencret ya, tapi itu urinnya, gitu ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Contoh, ini yang bagus ya. Kalau menurut saya itu yang bagus itu gold coin. Gold coin itu bagus ya, tapi gold coin yang warna kuning atau coklat ya, yang coklat. Kalau yang hijau itu kandungannya itu menurut saya perhatikan itu
kurang mantap lah, menurut saya seperti itu. Itu hanya kalau hijau itu hanya apa namanya, dia mengedepankan rumput lautnya gitu. Kalau yang kuning ini dia ada omeganya, ada, dan nanti untuk pembahasan selanjutnya akan saya bahas atau saya review tentang pur Gulcoin ya. Ada juga pur fancy, itu juga bagus. Tapi kalau dari segi kotoran ya, kalau segi kotoran itu lebih bagus Gulcoin ya. Tapi kalau fancy yang egg food ya. Egg food itu bungkusnya itu agak biru, bukan merah ya. Kalau yang biasa anti stress itu yang merah, itu warna coklat juga. Kalau yang egg food itu yang kemasannya itu warna biru gitu ya. Beda dengan yang hijau. Nah, itu beda lagi. Ini saya membicarakan yang warna coklat ya. Itu kalau ada tapi jarang. Kalau fancy yang egg food itu jarang. Gitu ya. Itu kalau untuk fancy ya, itu. Tapi kalau menurut saya, sepengalaman saya, yang egg food ya, fancy egg food itu bagus. Karena ya itu tadi yang saya sampaikan di depan. Sisa kotoran makan purnya itu sedikit di tengah, dikelilingin dengan cairan putih. Nah, itu sebagai urinnya gitu. Itu ya. Itu kalau dua pur tadi itu yang menurut saya bagus itu yaitu tadi Gulcoin dan fancy yang egg food ya, itu ya. Yang egg food, kalau yang anti stress ya biasa, dia hampir seperti kayak Topsong gitu kan ya. Topsong jadi cairan putihnya itu sedikit gitu ya. Terus sisa makanannya agak banyak, sisa makanan purnya itu ya. Ini mohon maaf bukan kok apa ya menjelek-jelekkan enggak, tapi ini berdasarkan eksperimen saya. Saya kalau menggunakan pur misalnya Topsong seperti ini, kalau menggunakan ini seperti ini gitu kan, menggunakan misalnya Gulcoin atau fancy seperti ini. Nah, ini sebagai pertimbangan saya. Semuanya itu bagus. Kalau Topsong terus fancy yang warnanya anti stress itu untuk pemberian EF-nya agak lebih banyak ya, lebih banyak daripada yang saya sebutkan tadi, yaitu fancy yang egg food dan Gulcoin. Nah, misalnya kalau Gulcoin atau yang egg food itu menggunakan 5, itu bisa 7 sampai 10. Nah, itu nanti akan terbentuk kotoran yang bagus. Gitu, teman-teman ya. Itu ciri-ciri pur yang bagus untuk murai batu, untuk burung kicau, atau untuk burung-burung kesayangan kita yang kita miliki. Itu teman-teman ya. Demikian ini sekilas ulasan tentang pur yang bagus untuk murai batu dan burung kicau lainnya. Demikian teman-teman, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan ini saya jawab berdasarkan pengalaman saya saja. Selebihnya nanti bisa dicari sendiri di vlog-vlog yang lain gitu ya teman-teman. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.